Hai guys, ketemu lagi sama aku Via Gizel cetak gol harian. Jadi hari ini berita baru nih guys dari MU yang melibas Real Betis dengan skor 4-1 di leg pertama babak 16 besar Europa League. Sementara ada Cristiano Ronaldo nih guys yang kembali mengamuk dengan menendang botol air di pinggir lapangan. Simak selengkapnya di cetak gol harian berikut. Kita awali berita hari ini dari hasil pertandingan Europa League nih guys. Ada Arsenal yang gagal memetik kemenangan setelah ditahan imbang Sporting Lisbon dengan skor 2-2. Sedangkan hasil berbeda di Real AS Roma nih guys, di mana mereka menakut Real Sociedad dengan 2 gol tanpa balas. Arsenal menjalani laga leg pertama babak 16 besar Europa League saat berhadapan dengan Sporting CP. Skuad The Gunners harus bermain imbang dengan skor akhir 2-2. Arsenal berhasil unggul lebih dulu lewat gol yang diciptakan oleh William Saliba di menit ke-22. Ada momen menarik yang terjadi pada gol yang dicetak oleh pemain asal Prancis itu. Pasalnya Ben White dan Alexander Zinchenko terlihat sedang mengganggu pemain lawan. White mengganggu pandangan dari kiper skuad hijau putih yakni Antonio Adan. Sedangkan Zinchenko terlihat menjatuhkan salah satu pemain bertahan Sporting yang hendak menghalau bola. Selanjutnya skuad asuhan Ruben Amorim ini mampu berbalik unggul. Gol Sporting dilesakan oleh Goncalo Inacio dan Joao Paulo Dias di menit ke-34 dan 55. Akan tetapi keunggulan tersebut gak mampu dipertahankan oleh pasukan hijau putih. Sebab Hidema Samorita melakukan momen menghibur dengan melakukan gol bunuh diri. Saat itu dia membelokkan tembakan dari salah satu pemain skuad The Gunners. Hasilnya keduanya bermain dengan skor berimbang hingga wasit meniupkan peluit panjang. Ini modal yang baik bagi anak asuh Mikel Arteta sebelum melakukan leg kedua di Emirates Stadium Jumat depan. AS Roma meraih kemenangan penting dalam laga leg pertama babak 16 besar Europa League. Bermain di Stadion Olimpico, pasukan Jose Mourinho menekuk Real Sociedad dengan 2 gol tanpa balas. Skuad Galorsi sudah unggul cepat melalui gol tap-in Stefan El Shaarawy di menit ke-13. Gol tersebut tercipta setelah El Shaarawy bisa memanfaatkan umpan yang diberikan oleh Tammy Abraham. Sebenarnya skuad Serigala menyusui bisa saja menambahkan gol di menit ke-66. Sayangnya tembakan keras Andrea Belotti masih mampu ditepis oleh Alex Remiro. Real Sociedad yang tertinggal 1 gol langsung tancap gas dan mulai mengambil alih permainan. Hal itu terbukti dari penguasaan bola skuad La Real yang mencapai 60%. Bukannya mencetak gol, skuad asuhan Emmanuel Aguacil ini kembali kebobolan di menit ke-87. Saat itu Maras Kumbula berhasil mencetak gol setelah memanfaatkan skema sepak pojok. Sampai peluit panjang dibunyikan, gak ada tambahan gol yang tercipta. Kemenangan ini jadi modal penting AS Roma untuk menghadapi leg kedua yang bakal dihelat di Anoeta Stadium. Xabi Alonso berhasil membawa Bayer Leverkusen meraih kemenangan di leg pertama 16 besar Europa League usai mengalahkan Ferencvaros dengan skor 2-0. Sementara MU ini meraih kemenangan telak 4-1 atas Real Betis setelah sempat imbang di babak pertama. Bayer Leverkusen sukses meraih hasil positif saat menjalani leg pertama babak 16 besar Europa League menghadapi Ferencvaros. Di laga itu pasukan Xabi Alonso menang dengan 2 gol tanpa balas. Skuad pabrik berhasil unggul cepat lewat gol Kerem Demirbay di menit ke-9 laga. Sebenarnya skuad The Green Eagles memiliki peluang emas melalui Christopher Zakariasen di menit ke-25. Sayangnya contekan pemain asal Norwegia ini masih mengenai mistar gawang. Di babak kedua, Bayer Leverkusen mampu menambah gol lewat Edmond Tapsoba pada menit ke-85. Saat itu pemain 24 tahun ini memanfaatkan bola muntah dari tendangan bebas Adam Hložek yang mengenai mistar. Hasil ini modal yang baik bagi Florian Wirtz untuk lolos ke babak selanjutnya. Manchester United berhasil meraih kemenangan saat melakoni leg pertama Europa League menghadapi Real Betis. Pasukan Erik ten Hag berhasil menang besar dengan skor akhir 4-1. Skuad Setan Merah tancap gas dengan mendominasi pertandingan sejak menit awal. Terbukti Marcus Rashford sukses mengemas gol di menit ke-6 memanfaatkan kesalahan lini belakang skuad La Real. Gol yang dicetak Rashford ini menjadi gol ke-26-nya di semua kompetisi. Dengan begitu, Rashford menjadi top skor ketiga di antara pemain lainnya pada kompetisi 5 liga top Eropa. Akan tetapi keunggulan MU ini gak berlangsung dalam waktu yang lama. Pasalnya Ayoze Perez berhasil membuat kedudukan imbang di menit ke-32 pertandingan. Di babak kedua, skuad Raja Iblis kembali unggul lewat flashing cantik dari Anthony pada menit ke-52. Gak cukup sampai di situ, 6 menit berselang Bruno Fernandes berhasil mengemas gol ketiga di laga ini. Kemudian Wout Weghorst menutup skor dengan golnya memanfaatkan kemelut di depan gawang. Hasil ini memudahkan langkah skuad Setan Merah untuk lolos ke babak selanjutnya. Pertandingan leg kedua bakal dilangsungkan di Spanyol pada 17 Maret mendatang. Next, Juventus meraih kemenangan tipis atas Freiburg dengan skor 1-0. Kita jauh ke hasil pertandingan Liga Arab Saudi nih guys, ada Cristiano Ronaldo nih yang kedapatan mengamuk dengan menendang botol air saat Al Nassr dikalahkan oleh Al Ittihad. Juventus meraup kemenangan dalam pertandingan leg pertama babak 16 besar Europa League.
Pada laga yang digelar di Allianz Stadium ini, Bianconeri menekuk Freiburg dengan keunggulan tipis 1-0. Satu-satunya gol pada laga ini dicetak melalui Angel Di Maria pada menit 53 pertandingan. Freiburg yang menguasai pertandingan gagal menjeploskan satupun gol balasan. Dengan hasil ini, Bianconeri memastikan satu langkah lolos ke babak perempat final. Namun mereka akan kembali berhadapan dengan Freiburg di leg kedua pada tanggal 17 Maret mendatang. Sevilla meraih hasil positif saat berhadapan dengan Fenerbahce di leg pertama babak 16 besar Europa League. Dalam laga itu, skuad Los Nervionenses mengakhiri laga dengan keunggulan 2 gol tanpa balas. Sevilla membuka keunggulan melalui Joan Jordan di menit ke-56 pertandingan. 5 menit sebelum laga usai, skuad Los Nervionenses menambah keunggulan melalui Eric Lamela. Hasil ini membuat peluang Sevilla lolos ke perempat final semakin terbuka. Namun mereka nggak bisa menganggap remeh Fenerbahce yang bisa saja bangkit di leg kedua nanti. Pekan ke-20 menjadi pekan paling sial bagi Al Nassr. Sebab pada pekan tersebut, skuad The Global mengakhiri tren positif mereka setelah takluk atas Al Ittihad 1-0. Satu-satunya gol pada laga ini dicetak melalui Romarinho di menit 80 pertandingan. Sampai peluit panjang dibunyikan, Odion Ighalo dan kawan-kawan gagal mencetak satupun gol balasan. Usai laga, bintang Al Nassr yakni Cristiano Ronaldo mengamuk dengan kedapatan menendang botol air di pinggir lapangan. Masih belum diketahui pasti alasan Ronaldo melakukan aksinya tersebut. Banyak yang mengatakan kalau aksi Ronaldo ini nggak pantas dilakukan. Apalagi kekalahan ini membuat posisi Al Nassr turun ke peringkat kedua dengan mengemas 47 poin. Chelsea diisukan sedang mengincar Hirving Lozano dari klub asal Italia yakni Napoli. Alasannya pemain asal Meksiko ini merupakan pemain sayap yang disukai oleh Graham Potter. Apalagi peluang skuad The Blues untuk mengamankan jasanya di musim depan terbuka lebar. Pasalnya pemain berusia 27 tahun itu kurang mendapat kepercayaan dari Luciano Spalletti. Alasannya Lozano selalu bergantian dengan Matteo Politano di sisi kanan penyerangan Napoli. Di sisi lain, Chelsea harus menyiapkan uang sebesar 50 juta euro kalau mau mendatangkan Lozano. Kalau tadi dari pertandingan, sekarang kita beralih ke berita rumor nih guys. Ada dari MU yang menyeriusi transfer Eduardo Camavinga. Sementara Newcastle United mengincar Diogo Jota yang berpeluang hengkang dari Liverpool. MU mengincar beberapa pemain bursa transfer musim panas mendatang. Bersumber dari Vika Jazz, The Red Devil mengincar Eduardo Camavinga dari Real Madrid. Media tersebut mengabarkan kalau Setan Merah siap menggelontorkan dana fantastis. Dana fantastis itu disebut mencapai 115 juta pound sterling atau setara dengan 2,1 triliun rupiah. Namun skuad asuhan Erik ten Hag itu akan kesulitan untuk bisa mendatangkan Camavinga. Alasannya Real Madrid gak tertarik untuk melepas pemain asal Prancis tersebut. Diogo Jota masuk ke dalam daftar perburuan Newcastle United di bursa transfer musim panas mendatang. Kabar tersebut disampaikan oleh salah satu reporter kenamaan yakni Jacques Talbot. Menurut laporannya, pemain asal Portugal itu akan hengkang dari Liverpool. Alasannya karena posisi Jota terancam oleh kehadiran Cody Gakpo dan Darwin Núñez yang semakin gacor. Situasi itu lain dimanfaatkan oleh The Magpies untuk merekrut sang pemain. Sebab Liverpool membandrol harga sang pemain dengan kisaran 70 juta euro atau setara dengan 1,1 triliun rupiah. Kylian Mbappe diklaim akan merapat ke Real Madrid di akhir musim usai PSG tersingkir di Liga Champions. Gak cuma Mbappe nih guys, ada Gianluigi Donnarumma yang juga berpeluang cabut setelah diincar oleh Juventus. Paris Saint-Germain baru saja tersingkir dari kompetisi Liga Champions setelah dikalahkan oleh Bayern Munchen. Ini merupakan kegagalan kesekian kalinya bagi Kylian Mbappe untuk meraih gelar. Melihat hal tersebut, Real Madrid dikabarkan akan mencoba kembali merekrutnya di musim panas nanti. Peluang Mbappe untuk merapat ke Santiago Bernabeu juga terbuka cukup lebar. Sebab skuad asuhan Carlo Ancelotti ini dikenal sebagai klub yang punya mental juara di Liga Champions. Apalagi di musim lalu mereka baru saja keluar sebagai juara yang ke-14 kalinya. Eden Hazard sempat dirumorkan akan hengkang dari Real Madrid di bursa transfer musim panas nanti. Alasannya pemain asal Belgia itu nggak kunjung mendapat menit bermain di skuad El Real. Di musim ini saja Hazard baru dimainkan Carlo Ancelotti dalam 6 pertandingan saja. Namun The Athletic mengabarkan kalau mantan penyerang Chelsea ini membantah pergi dari Los Blancos. Dia menegaskan masih ingin bertahan di Santiago Bernabeu sampai kontraknya berakhir di tahun 2024. Performa Wojciech Szczesny mulai menurun karena sudah memasuki usia uzur. Oleh sebab itulah Juventus mulai mencari penggantinya dengan mengincar Gianluigi Donnarumma.
Kiper Paris Saint-Germain ini tampil impresif dengan telah mencatatkan 26 pertandingan. Hebatnya lagi, dari 26 penampilannya itu Donnarumma cuma tercatat kebobolan 11 gol saja. Dilansir dari Gazzetta dello Sport, Juventus disebut akan memboyong Donnarumma dengan melakukan pertukaran pemain. Sven Botman menjadi salah satu pemain paling menonjol bersama Newcastle United. Pemain muda asal Belanda ini nyaris gak pernah absen berseragam The Magpies di musim ini. Gak heran kalau Botman menjadi pemain rebutan sejumlah klub elit Eropa. Dilansir dari media Goal, Paris Saint-Germain merupakan salah satu klub yang meminati sang pemain. Akan tetapi skuad Les Parisiens diprediksi bakal gigit jari dalam perburuan Botman. Sebab manajemen The Magpies sendiri enggak melepas sang pemain untuk memenuhi ambisi lolos ke Eropa. Frenkie de Jong kembali dinomorkan akan merapat ke Manchester United. Gelandang berpaspor Belanda itu tertarik ke Old Trafford karena ingin berduet dengan Casemiro di lini tengah. Namun Fabrizio Romano membantah rumor yang beredar tersebut. Dalam postingan Instagram pribadinya, Romano menuliskan kalau De Jong gak ada niatan untuk pergi dari Barcelona. Alasannya, mantan pemain ex Amsterdam ini mengaku sangat bahagia di Camp Nou Spotify. Di sisi lain, De Jong juga mempunyai rencana untuk menetap di Barcelona selama mungkin. Richarlison sempat adu mulut nih guys dan mempertanyakan keputusan Antonio Conte yang mencadangkannya. Bicara soal Conte nih guys, dia mengaku pasrah seandainya manajemen Tottenham Hotspur memecatnya sebelum akhir musim. Tottenham Hotspur baru saja tersingkir dari kompetisi Liga Champions musim ini. Skuad Lily White harus angkat koper lebih cepat setelah ditahan imbang AC Milan pada laga leg kedua kemarin. Salah satu penyerang mereka yakni Richarlison mengaku kesal dengan sikap Antonio Conte. Alasannya, pelatih Italia itu mencadangkan dirinya tanpa alasan yang jelas. Keputusan itulah yang membuat Richarlison sulit untuk mengerti. Bisa jadi Conte mencadangkannya karena melihat performa sang bomber yang gak kunjung tajam sejak bergabung. Kontrak Antonio Conte bersama Tottenham Hotspur bakal berakhir di musim panas nanti. Akan tetapi pelatih berusia 53 tahun ini merasa bakal disingkirkan pada akhir musim nanti. Alasannya, Conte merasa gagal karena gak mempersembahkan gelar untuk skuad The Lily Whites. Selain itu, hasil buruk yang didapat di kompetisi Liga Champions musim ini menjadi faktor lainnya. Mantan pelatih Inter Milan itu mengatakan kalau dirinya akan tetap menghormati kontraknya bersama skuad The Lily Whites hingga selesai. Namun keputusan akhir tetap berada di manajemen klub. Thomas Muller menyebut nih kalau melawan Cristiano Ronaldo lebih sulit ketimbang melawan Lionel Messi. Di kabar penutup nih guys, ada PSM Makassar yang sebentar lagi akan juara Liga 1 setelah meraih kemenangan dramatis atas Persikabo 1973. Bayern Munchen baru saja menyingkirkan Paris Saint-Germain di babak 16 besar Liga Champions. Keberhasilan tersebut mendapat komentar dari salah satu penyerang mereka yakni Thomas Muller. Saat itu Muller mendapat pertanyaan dari jurnalis terkait jalannya pertandingan. Dia mengatakan kalau pertandingan tersebut berjalan sangat mudah meskipun harus berhadapan dengan Lionel Messi. Sebaliknya, Muller menilai kalau melawan Cristiano Ronaldo di Real Madrid lebih menyulitkan. Seperti diketahui, bintang Portugal itu kerap tampil menggila ketika berhadapan dengan Bayern Munchen. Lionel Messi gagal membawa Paris Saint-Germain untuk menjuari Liga Champions musim ini. Hal tersebut mengundang komentar dari legenda Manchester United yakni Patrice Evra. Menurutnya, La Pulga saat ini pemain yang gak mampu mengangkat tim untuk melangkah lebih jauh. Bahkan Evra menyebut Messi gak memiliki etos kerja. Mantan pemain setan merah itu bilang kalau Messi bakal lebih berprestasi bila memiliki hal tersebut, termasuk sudah mendapatkan 15 gelar Ballon d'Or. Barito Putra tampil mengejutkan dalam laga lanjutan pekan ke-29 BRI Liga 1. Bermain di hadapan para pendukung, skuad Laskar Antasari meneguk Persebaya Surabaya dengan skor akhir 2-1. Barito Putra menutup babak pertama mulai gol tunggal Yuswanto Aditya di menit ke-33. Memasuki babak kedua, Persebaya sempat menyamakan kedudukan lewat Ahmad Noviandani di menit ke-53. 10 menit menjelang laga berakhir, skuad Laskar Antasari mencetak gol kemenangan melalui Renan Alves. Meskipun menang, Barito Putra gak beranjak dari zona degradasi. PSM Makassar meraup 3 poin saat bertandang ke Stadion Pakansari Bogor. Dalam laga tersebut, skuad Jukueja menang dramatis sang tuan rumah Persikabo 1973 dengan skor tipis 0-1. Laga ini sendiri hampir saja berkesudahan dengan skor imbang kacamata. Akan tetapi di menit akhir pertandingan, PSM berhasil mencetak gol sematawayang lewat penalti Ramadan Sananta. Dengan hasil ini, peluang PSM untuk juara sudah di depan mata. Sebab skuad asuhan Bernardo Tavares itu unggul 13 poin atas Persib Bandung yang membuntuti di peringkat kedua. Oke guys, kita bacain komentar ya. Ada komentar dari Aris Dimas, katanya selamat AC Milan dan Bayern Munchen lolos ke babak perempat final UCL. Ya nih guys, kira-kira next week nih siapa yang bakal lolos ke perempat final UCL lagi ya? Menurut kalian siapa nih? Silahkan komen di bawah ya. Sampai jumpa!